Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita berjumpa kembali. Insyaallah akan belajar bersama lanjutan dari belajar kita tentang etika profesi keguruan. Di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan belajar bersama tentang bagaimana di model konsep kurikulum. Di pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dengan tentang model konsep kurikulum. Nah, marilah kita mulai belajar kita bersama untuk mempersingkat waktu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Model konsep kurikulum. Bagaimana model konsep dari kurikulum ini? Nah, kita akan pelajari bersama hari ini apa yang akan kita bahas di model konsep kurikulum ini. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari kurikulum itu sendiri. Yang kedua, kita akan membahas model konsep kurikulum. Ada apa saja? Ada model konsep kurikulum akademik, kemudian kurikulum humanistik ya, kurikulum rekonstruksi sosial, kurikulum kompetensi, kemudian model konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terakhir yang berkembang saat ini adalah model konsep kurikulum merdeka. Nah, pertama, pengertian dari kurikulum itu sendiri. Secara etimologis, kalau kita lihat bahwa kurikulum ini berasal dari bahasa Latin. Bahasa Latinnya adalah kurikulum yang berarti lintasan pacu, artinya itu, atau jalur balap. Nah, dalam konteks pendidikan, maka kata ini diadaptasi untuk menggambarkan bagaimana perjalanan atau proses pembelajaran yang harus dilalui oleh siswa. Nah, secara istilah, kurikulum memiliki beberapa definisi yang lebih spesifik tergantung bagaimana konteks dan perspektif yang digunakan. Nah, berikut ini adalah beberapa definisi umum kurikulum dalam dunia pendidikan. Yang pertama, didefinisikan bahwa kurikulum itu sebagai rencana pelajaran. Artinya bahwa kurikulum sebagai rencana yang dirancang oleh institusi pendidikan untuk mengarahkan proses pembelajaran. Nah, di sini di kurikulum sebagai rencana ini mencakup ada di dalamnya tujuan, kemudian materi ya, tujuan pendidikan, materi pelajaran, juga ada metode pengajarannya dan alat evaluasinya. Ini yang pertama. Yang kedua, kurikulum ini secara istilah didefinisikan di dalam dunia pendidikan sebagai pengalaman belajar. Artinya bahwa kurikulum diartikan sebagai seluruh pengalaman belajar yang dialami oleh siswa di bawah bimbingan sekolah. Ini mencakup berbagai macam kegiatan di dalam ataupun di luar kelas yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Nah, yang ketiga, definisi umum dari kurikulum di dalam dunia pendidikan itu sebagai dokumen resmi. Artinya apa? Artinya bahwa kurikulum juga bisa dilihat sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah yang menjabarkan di dalamnya ada standar dan kompetensi yang harus dicapai oleh siswa selama proses pendidikan itu berlangsung. Ini yang ketiga. Yang keempat, definisi kurikulum dalam dunia pendidikan secara istilah itu diartikan sebagai sebuah sistem. Di dalam pandangan yang lebih luas ini, kurikulum bisa dianggap sebuah sistem yang mencakup berbagai komponen. Nah, sistem itu dibangun dari beberapa komponen-komponen seperti tujuan, kemudian ada isi, ada metode di dalamnya, ada evaluasi,
Dan ada juga lingkungan belajar yang saling berinteraksi untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Nah, ini pengertian kurikulum berdasarkan definisi umum kurikulum dalam dunia pendidikan yang biasa dipakai dan secara istilah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kurikulum ini adalah sebagai lintasan pacu atau proses pembelajaran yang harus dilalui oleh siswa secara sederhana atau sebagai sistem, sebagai dokumen resmi, sebagai pengalaman belajar, dan juga sebagai rencana pelajaran. Nah, kita masuk ke dalam konsep model konsep kurikulum. Ya. Ini ada model konsep kurikulum ini berbeda-beda. Nah, pemahaman model konsep kurikulum ini meliputi model konsep kurikulum akademik, ada juga konsep model kurikulum humanistik, rekonstruksi sosial, kompetensi tingkat satuan pendidikan, dan kurikulum merdeka, termasuk di dalamnya profesi keguruan, itu perlu dikuasai oleh guru atau calon guru. Untuk apa? Sebagai pegangan sebelum menjalankan tugas guru yang profesional. Nah, keenam model konsep kurikulum ini memberikan pedoman ketika mengembangkan kompetensi peserta didik. Nah, ini kompetensi-kompetensinya jika kita sesuaikan, jika kita lihat dengan jenis kurikulumnya, pertama bahwa ada kurikulum akademik. Kompetensi yang akan dikembangkan di kurikulum akademik ini bagaimana penguasaan pengetahuan teoritis secara teori, juga kemampuan analitis dan kritis si siswa, dan pemahaman konseptual. Bagaimana siswa ini bisa mengkonsep sesuatu. Nah, yang kedua, jenis kurikulum humanistik ini, kompetensi yang akan dikembangkan di kurikulum humanistik adalah bagaimana kecerdasan emosionalnya bisa dimiliki oleh siswa. Nah, juga keterampilan sosial, serta kreativitas dan pengembangan diri dari si siswa itu. Nah, ini di kurikulum humanistik. Nah, yang ketiga, di kurikulum rekonstruksi sosial. Yang dibangun di kurikulum rekonstruksi sosial ini yang ingin dikembangkan adalah bagaimana kesadaran dan kepedulian sosial, kemudian juga kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, partisipasi aktif di dalam masyarakat. Ini yang ingin dikembangkan di dalam kurikulum rekonstruksi sosial. Yang keempat, di kurikulum kompetensi yang ingin dikembangkannya itu adalah bagaimana si siswa punya keterampilan teknis dan praktis. Bagaimana juga siswa punya kompetensi profesional dan kesiapan kerja. Nah, ini vokasional ya biasanya. Kompetensi profesional dan siap untuk bekerja. Yang ketiga, bagaimana siswa itu punya penguasaan keterampilan melalui pembelajaran aktif. Nah, ini kurikulum kompetensi. Ini biasanya ada di mana di ya SMK yang menuntut untuk dia memiliki kompetensi profesional di bidang tertentu, SMK otomotif dan lain-lain. Nah, yang kelima ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Apa yang ingin dikembangkan di kurikulum tingkat satuan pendidikan gitu ya? Yang ingin dikembangkan adalah kompetensi lokal dan kontekstual. Kompetensi lokal yang ada di daerah tersebut apa? Kemudian juga kreativitas dan inovasi dalam pendidikan. Ini yang ingin dikembangkan. Nah, kemudian fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan lokal. Nah, di lokal itu misalkan apa namanya orang-orang pantai dengan orang-orang gunung. Nah, itu nanti kurikulumnya berbeda di kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau orang yang pantai misalkan lebih cenderung ke perikanan. Nah, kalau yang di gunung ke perkebunan misalkan nanti kurikulumnya. Nah, selanjutnya ini yang hari ini diterapkan di ya mulai diterapkan ya di berbagai sekolah, belum menyeluruh gitu ya, masih bertahap adalah kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini apa yang ingin dikembangkan? Yang ingin dikembangkan adalah bagaimana penguasaan proyek pada pembelajaran berbasis proyek. Kemandirian belajar khususnya,
kemandirian belajar dari siswa, kemudian penguasaan proyek dan pembelajaran berbasis proyek, dan kreativitas adaptif dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan. Inilah kompetensi yang ingin dikembangkan dari keenam jenis kurikulum yang selama ini sudah nah, diterapkan ya di Indonesia. Ada kurikulum kompetensi KBK ini sudah diterapkan, kemudian KTSP juga sudah. Nah, hari ini kita ada di kurikulum Merdeka. Nah, gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui model konsep kurikulumnya, selanjutnya kita bedah satu persatu apa sih kurikulum akademik itu, apa kemudian kurikulum humanistik, apa kurikulum rekonstruksi sosial sampai ke kurikulum merdeka. Yang pertama, ada jenis model kurikulum akademik. Nah, model kurikulum akademik ini seperti apa sih? Nah, model kurikulum akademik ini adalah model yang menekankan pada penguasaan pengetahuan secara teoritis dan keterampilan intelektual. Nah, ini berfokus pada mata pelajaran inti. Contoh matematika, kemudian ada sains, juga bahasa dan ilmu sosial. Dengan tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan kemampuan kognitif siswa dan mempersiapkan mereka untuk pendidikan lanjutan atau karir di bidang akademis. Itu eh, apa namanya eh, tujuan yang ingin dicapainya, tujuan utamanya, mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Kognitif, dia titik tekannya di kognitif dan mempersiapkan mereka untuk pendidikan lanjutan atau karir di bidang akademis. Nah, apa saja karakteristiknya dari kurikulum akademik ini? Pertama, karakteristiknya dia menekankan pada mata pelajaran inti. Ya, di situ ada disiplin ilmu tradisional. Nah, di kurikulum ini mencakup mata pelajaran inti seperti matematika, sains, bahasa, sejarah, dan bibliografi. Nah, di penekanan pada mata pelajaran inti ini juga ada struktur yang terorganisir. Artinya bahwa materi pelajaran yang disusun itu secara sistematis dan berurutan untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan terintegrasi. Jadi materinya berurutan gitu ya, dari yang mulai tingkat rendah, naik, naik, naik gitu ya. Dari pengertian dulu, kemudian nanti ke bagaimana setelah kita tahu pengertiannya, bagaimana kita tahu ciri-cirinya, setelah tahu ciri-cirinya bagaimana cara kerjanya. Nah, itu. Yang kedua, karakteristik kurikulum akademik ini adalah pengembangan keterampilan kognitif. Karakternya, ia mengembangkan keterampilan kognitif. Yang pertama, pemikiran kritis dan analitis. Bahwa di kurikulum akademik ini mendorong siswanya untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan memecahkan masalah di kurikulum akademik. Nah, di pengembangan keterampilan kognitif ini juga dituntut untuk apa karakteristiknya ada penalaran abstrak. Artinya bahwa siswa mengembangkan kemampuannya untuk memahami konsep-konsep secara abstrak dan teori-teori yang kompleks. Nah, yang ketiga karakteristiknya adalah evaluasinya berdasarkan standar akademik. Ada tes dan ujian, juga ada standarnya yang tinggi. Di tes dan ujian ini, penilaian ini dilakukan melalui tes tulis dan ujian yang mengukur pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Dan standarnya tinggi, artinya ia punya menetapkan standar akademis yang tinggi dan ekspektasi yang jelas tentang pencapaian siswa. Ini karakter yang ketiga, bahwa evaluasinya berdasarkan standar akademik. Nah, yang keempat, karakteristiknya adalah bagaimana metode pengajaran ini berlangsung secara tradisional. Artinya, di sini di kurikulum akademik, pengajarannya secara langsung oleh guru. Guru menyampaikan informasi melalui ceramah, presentasi, demonstrasi, ini biasanya begitu. Nah, yang keempat ini ya,
Pengajarannya secara langsung dan pembelajarannya berbasis buku teks. Biasanya menggunakan buku teks sebagai sumber utama dari materi pembelajaran. Ini pada kurikulum akademik. Nah, selanjutnya bagaimana sih penerapan kurikulum akademik ini? Penerapannya ya, pertama silabusnya yang desain kurikulumnya. Desain kurikulumnya itu harus ada silabus yang terstruktur. Artinya apa? Bahwa di kurikulum akademik ini mengembangkan silabus yang jelas dan terstruktur untuk setiap mata pelajaran. Di sana ada tujuan pembelajaran, kontennya, dan metode penilaiannya. Nah, di desain kurikulum ini juga ada kurva pembelajaran yang progresif. Artinya bahwa guru ini menyusun kurikulum yang memungkinkan perkembangan bertahap dari konsep yang dasar gitu ya, sampai ke konsep yang kompleks. Yang kedua, bagaimana penerapannya di metode pengajarannya, penerapannya pengajaran secara langsung biasanya. Guru itu menggunakan metode ceramah, presentasi, dan diskusi untuk menyampaikan materinya. Nah, juga pembelajarannya terpandu. Artinya terpandu, siswa diberikan tugas-tugas yang terstruktur dan dibimbing untuk menyelesaikannya oleh guru. Yang ketiga, penerapannya di tahap penilaian dan evaluasi. Tesnya itu dengan tes tulis dan ujian. Nah, dia menggunakan berbagai tes tulis dan ujian. Nah, yang ketiga ini. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga penilaiannya berbasis proyek. Artinya, sebagai tambahan beberapa proyek dan tugas itu dapat digunakan untuk menilai bagaimana aplikasi praktis dari pengetahuan yang diperoleh itu, ya. Nah, yang keempat, penerapannya pengembangan profesional guru. Guru diadakan pelatihan berkelanjutan. Guru diberikan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang mata pelajaran yang mereka ajarkan, gitu ya. Dan keterampilan pedagogis mereka. Nah, dengan juga pengembangan profesional gurunya dengan komunitas praktisi, membentuk sebuah komunitas praktisi di antara guru untuk berbagai strategi pengajaran dan praktik terbaik. Nah, ini apa namanya di kurikulum akademik. Nah, siapa tokohnya di kurikulum akademik ini? Ada apa namanya? Ada Brunner, gitu ya. Juga ada Tyler, itu di Basic Principle of Curriculum Instruction, The Process of Education. Nah, Jerome Brunner menekankan bahwa pentingnya struktur kurikulum yang memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan secara bertahap melalui pembelajaran yang terorganisir. Ini di kurikulum akademik. Nah, ya. Nah, setelah kita tahu kurikulum akademik sampai ke tingkat penerapannya, selanjutnya ada yang kedua adalah model konsep kurikulum humanistik, human, humanistik. Kita membacanya humanistik dan humanistik. Nah, kurikulum humanistik ini adalah pendekatan dalam pendidikan yang menekankan bagaimana pengembangan potensi manusia secara holistik. Artinya termasuk aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral di dalamnya. Nah, pendekatan ini berakar pada teori humanistik dalam psikologi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Carl Roger dan Abraham Maslow. Nah, fokus utama dari kurikulum humanistik ini adalah bagaimana penghargaan terhadap keberagaman individu dan penciptaan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan rasa kepemilikan. Nah, di sini. Jadi tekannya adalah bagaimana penghargaan terhadap keberagaman individu dan penciptaan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan rasa kepemilikan. Nah, karakteristiknya seperti apa kurikulum humanistik ini? Pertama, pusatnya itu pada siswa atau student-centered learning. Di karakteristik yang pertama, berpusat pada siswa atau student-centered learning, itu ada nilai
penghargaan terhadap individualitas. Artinya bahwa bukan dia menjadi orang yang individual ya, tetapi penghargaan terhadap individualitas. Artinya kurikulum ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat dan potensi unik dari setiap siswa. Jadi kurikulum ini memandang setiap siswa itu punya kompetensi, punya potensi yang unik gitu ya, yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, berpusat pada siswa ini, adanya partisipasi aktif. Siswa itu diberdayakan untuk mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran mereka sendiri. Nah, ini karakter yang pertama. Ya, karakter yang kedua, ada pengembangan holistik di dalamnya. Artinya, ada keseimbangan aspek kognitif dan afektif. Di kurikulum ini mencakup pengembangan intelektual serta aspek emosional. Bukan hanya aspek intelektual saja, tapi juga aspek emosional juga, kemudian aspek sosial dan moral si siswa. Nah, ya juga ada self actualization. Bagaimana mendorong siswa di pengembangan holistik ini karakternya, mendorong siswa untuk mencapai potensi penuh mereka sesuai dengan konsep aktualisasi diri dari Abraham Maslow gitu ya. Nah, setelah kita tahu karakter yang kedua, karakter yang ketiganya adalah bahwa di kurikulum humanistik ini ada lingkungan belajar yang mendukung karakter ini. Nah, ada empati dan dukungan. Guru itu berperan sebagai fasilitator yang memberikan dukungan emosional dan menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Nah, ini fungsi guru. Kemudian juga di lingkungan belajar yang mendukung ini ada komunikasi yang terbuka, mendorong dialog terbuka dan saling menghargai antara guru dan siswa. Itu ada dialog terbuka. Nah, yang keempat karakteristiknya adalah pembelajaran kontekstual dan bermakna. Di kurikulum humanistik ini ada pembelajaran kontekstual dan bermakna. Artinya bahwa ada relevansi dengan kehidupan nyata. Nah, materi-materi pembelajarannya ini diharapkan materi pembelajaran dihubungkan dengan konteks kehidupan nyata siswa untuk memastikan bahwa pembelajaran itu bermakna. Dan uh, di pembelajaran kontekstual dan bermakna ini pengalaman belajarnya itu otentik. Jadi menggunakan metode pembelajaran yang melibatkan pengalaman langsung. Jadi siswa bisa mengalaminya langsung. Ini. Ini karakteristik. Nah, sekarang bagaimana penerapan kurikulum humanistik ini? Pertama, didesain pembelajarannya yang fleksibel. Artinya bahwa kurikulumnya itu adaptif. Guru memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan minat siswa. Bagaimana fleksibel kurikulumnya? Mana yang dibutuhkan? Ini di kurikulum humanistik oleh si siswa. Nah, di desain pembelajaran yang fleksibel ini juga proyek dan penelitian mandiri. Ada proyek dan penelitian mandiri. Artinya, mendorong siswa untuk melakukan sebuah proyek dan penelitian yang sesuai dengan minat mereka. Nah, itu ya penerapan yang pertama. Bagaimana desain pembelajarannya fleksibel. Yang kedua, di dalam penerapan kurikulum humanistik ini, metode pembelajaran itu aktif. Artinya apa? Ada pembelajaran kolaboratif di sana. Menggunakan teknik seperti kerja kelompok, diskusi, dan peer teaching untuk memfasilitasi pembelajaran itu berhasil. Nah, selain pembelajaran kolaboratif, juga pembelajarannya berbasis masalah, problem based learning. Biasanya di penerapan kurikulum humanistik ini, siswa itu diberikan masalah yang nyata, kemudian untuk dipecahkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Nah, itu ya. Yang ketiga, bagaimana penerapan kurikulum humanistik ini? Evaluasi yang komprehensif. Evaluasinya ada penilaian formatif dan sumatif. Juga ada nanti umpan balik yang konstruktif. Pertama, penilaian formatif dan sumatif menggunakan berbagai metode penilaian untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang kemajuan si siswa. Ada portofolio, misalkan ya, ada proyek, juga presentasi, dan refleksi diri. Formatif yang sifatnya uh, apa uh, dilakukan ketika proses pembelajaran atau sumatif yang dilakukan nanti
di akhir semester gitu ya, atau di akhir tahun. Nah, juga ada umpan balik yang konstruktif dari evaluasi yang komprehensif ini. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung untuk membantu siswa mengidentifikasinya area perbaikan dan mereka bisa melihat mereka bahwa di sini siswa diberitahu mana kekurangannya di dalam belajar gitu ya. Nah, kemudian dibantu bagaimana perbaikannya, dibantu cara bagaimana mencapai perbaikan itu. Nah, ini ada umpan balik yang konstruktif dari guru. Yang keempat, penerapannya, bagaimana pengembangan juga profesional guru. Guru ini juga dilatih, ada pelatihan berkelanjutan, kurikulum humanistik. Guru diberikan pelatihan dalam pendekatan humanistik dan teknik fasilitas pembelajaran. Bagaimana guru memahami keunikan individual, keunikan individu, gitu ya. Nah, dan juga bagaimana teknik fasilitas pembelajaran. Dan komunitas belajar guru, membentuk komunitas belajar di antara guru, berbagi praktik terbaik, mendukung satu sama lain dalam penerapan kurikulum humanistik ini. Nah, ini tokohnya ada Carl Roger gitu ya, yang salah satu tokoh psikologi humanistik yang menekankan pentingnya bagaimana hubungan terapeutik yang positif dan penerimaan tanpa syarat dalam pendidikan. Di bukunya ada Freedom to Learn, bukunya. Yang kedua ada Abraham Maslow. Abraham Maslow ini dikenal dengan teori hierarki kebutuhannya, yang menekankan bagaimana pentingnya memenuhi kebutuhan dasar sebelum mencapai aktualisasi diri. Bukunya ada Motivation and Personality di tahun 1954. Ini memberikan dasar teoritis bagaimana pendekatan humanistik di dalam pendidikan. Nah, ini referensi dari model konsep kurikulum humanistik. Yang ketiga, ada model konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Bagaimana rekonstruksi sosial ini? Rekonstruksi sosial adalah pendekatan dalam pendidikan yang fokusnya bagaimana perubahan sosial. Ini titik tekannya pada perubahan sosial dan perbaikan masyarakat melalui pendidikan. Ini titik tekannya di perubahan sosial dan perbaikan masyarakat melalui pendidikan. Nah, model ini didasarkan pada keyakinan bahwa pendidikan itu harus punya peran aktif dalam mengatasi masalah sosial dan politik serta mempersiapkan siswa untuk menjadi agen perubahan yang berkomitmen untuk keadilan sosial gitu ya. Nah, ini model konsep kurikulum rekonstruksi sosial. Ada karakteristik-karakteristik di kurikulum rekonstruksi sosial. Pertama, karakteristiknya adalah di kurikulum rekonstruksi sosial ini, karakteristik yang pertama adalah kritis dan reflektif. Artinya, di sana ada kesadaran sosial, mendorong si siswa untuk memahami dan menganalisis masalah-masalah sosial, politik, dan ekonomi yang ada di masyarakat. Ini karakteristiknya. Jadi dia ada sifat kritis dan reflektif. Pemikiran kritisnya, bagaimana dia mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk mengevaluasi struktur sosial dan mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut. Nah, yang kedua karakteristiknya ada partisipasi aktif dan demokrasi. Ada keterlibatan siswa. Siswa ini didorong untuk terlibat aktif dalam proses belajar dan dalam komunitas mereka. Juga ada proses demokratis. Pembelajaran yang mengutamakan partisipasi, dialog, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Nah, juga karakteristik yang ketiga, pendidikannya itu untuk keadilan sosial. Bagaimana perspektif keadilan ini ada dirancang untuk mengatasi ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Juga di empati dan solidaritasnya dibangun di karakter kurikulum rekonstruksi sosial ini. Bagaimana empati dan solidaritas siswa bisa mengembangkan empati dan solidaritas terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Sini ya, luar biasa. Yang keempat karakteristiknya ada kontekstual dan relevan. Di kurikulum rekonstruksi sosial ini, pembelajarannya secara kontekstual, bahwa materi pembelajaran ini disesuaikan dengan konteks sosial
dan budaya komunitas siswa. Juga relevansi praktis, bagaimana menyediakan pengalaman belajar yang relevan dengan kehidupan nyata dan kebutuhan masyarakat, gitu ya. Nah, tuh. Nah, di rekonstruksi sosial ini penerapannya, bagaimana penerapannya? Penerapannya dimulai dari desain kurikulum. Di desain kurikulum ini, bagaimana kita menganalisis masalah sosial. Analisis dulu, identifikasi masalah-masalah sosial ini yang relevan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Contohnya apa? Misalkan intoleransi, gitu ya, atau apalagi gitu. Itu kemudian ada juga di desain kurikulumnya itu interdisipliner. Artinya menggabungkan berbagai disiplin ilmu di situ untuk memberikan perspektif yang holistik tentang isu-isu sosial. Nah, yang kedua, di penerapan kurikulumnya, setelah kita mendesain kurikulumnya, kemudian metode pembelajarannya bagaimana? Metode pembelajarannya biasanya di rekonstruksi sosial ini berbasis project based learning. Siswa bekerja sama dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk memecahkan masalah nyata di masyarakat itu, gitu ya. Nah, yang kedua ini, bagaimana metode pembelajaran berbasis project. Nah, diskusi dan debat juga ada di situ, mendorong bagaimana diskusi dan debat tentang isu-isu kontroversial untuk mengembangkan pemikiran kritis dan keterimbangan komunikasi. Yang ketiga, penerapan kurikulum rekonstruksi sosial ini ada keterlibatan komunitas. Ada kolaborasi dengan komunitas, bagaimana melibatkan komunitas lokal dalam proses pembelajaran, baik sebagai sumber daya maupun sebagai mitra dalam proyek-proyek sosial yang akan dilaksanakan. Nah, juga ada layanan masyarakat di keterlibatan komunitas ini atau service learning. Bagaimana siswa berpartisipasi dalam kegiatan layanan masyarakat yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial tertentu. Nah, itu. Nah, di tingkat evaluasi dan refleksinya, bagaimana penilaian ini ada autentik penilaiannya. Artinya menggunakan metode penilaian yang mencerminkan aplikasi praktis dari pembelajaran. Contoh seperti proyek, presentasi, dan portofolio. Juga ada refleksi diri. Nah, mendorong siswa untuk refleksi diri tentang pengalaman belajarnya dan dampaknya terhadap perubahan sosial. Ini kurikulum rekonstruksi sosial. Tokohnya ada Jules Scone. Dia tokoh utama dalam gerakan rekonstruksi sosial dalam pendidikan. Bukunya Dare the School Build a New Social Order. Karya klasik yang menginspirasi banyak pendidik untuk memikirkan kembali peran pendidikan dalam perubahan sosial. Ini ada karya George Scone. Kita bisa baca lebih lanjut kalau ingin mengetahui bagaimana kurikulum rekonstruksi sosial ini. Yang keempat, ada model konsep kurikulum kompetensi. Ini model konsep kurikulum kompetensi ini berbasis kompetensi atau KBK ya, yang berlaku ketika itu di Indonesia juga berlaku. Ini pendekatan pendidikan yang berfokus pada bagaimana pengembangan kompetensi siswa, yaitu pengetahuan yang dikembangkan, kemudian keterampilannya dan sikap yang diperlukan untuk berhasil dalam kehidupan pribadi dan profesional. Nah, konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap siswa itu mencapai tingkat kompetensi tertentu sebelum melanjutkan ke tingkat berikutnya. Jadi titik tekannya pada kompetensi. Nah, dia pengembangan kompetensi siswa, fokusnya. Ya. Nah, karakteristiknya di kurikulum kompetensi ini yang berfokus pada hasil belajar. Yang dilihat itu hasil belajarnya. Kalau dalam kurikulum berbasis kompetensi ini. Yang dilihat bagaimana kurikulum dirancang gitu ya, ada kompetensi inti. Siswa mencapai kompetensi inti yang telah ditentukan, mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kriteria keberhasilannya, setiap kompetensi memiliki kriteria keberhasilan yang jelas dan terukur. Ini karakteristik yang pertama.
Yang kedua, ada karakteristiknya itu bahwa pembelajarannya itu individualis. Artinya apa? Nah, artinya ada kecepatan belajar yang fleksibel. Siswa dapat maju sesuai dengan kecepatan belajar mereka sendiri, masing-masing sesuai dengan kecepatan belajar mereka masing-masing berdasarkan penguasaan kompetensinya. Nah, yang cepat ya belajarnya cepat gitu, ya. Akan masuk ke bab-bab selanjutnya. Terus itu kecepatan belajar yang fleksibel. Nah, juga ada penyesuaian pembelajaran. Pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan gaya belajar individu. Yang ketiga karakteristiknya adalah evaluasi berbasis kinerja. Evaluasinya, penilaiannya autentik, gitu ya, mencerminkan tugas-tugas dunia nyata dan memerlukan aplikasi praktis dari kompetensi yang dipelajari. Nah, ada umpan balik. Umpan baliknya berkelanjutan, memberikan umpan balik yang berkelanjutan untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang ditargetkan. Kompetensi apa yang dimiliki. Nah, yang keempat, pendidikannya holistik. Karakter yang keempat ini. Bahwa ada integrasi pengetahuan dan keterampilan di situ. Nah, kurikulum ini mengintegrasikan pengetahuan teoritis dengan keterampilan praktis. Gitu ya. Nah, di situ ada. Nah, ada juga pengembangan karakter di pendekatan holistik ini. Selain keterampilan kognitif, kurikulum juga menekankan pengembangan karakter dan sikap. Selain keterampilan kognitif, ada pengembangan karakter di situ. Nah, karena pendekatannya holistik, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana penerapannya? Penerapannya pertama di desain kurikulumnya itu identifikasi kompetensinya, menentukan kompetensi inti dan dasar yang harus dicapai oleh si siswa apa, gitu ya, di setiap tingkat pendidikan. Kompetensi intinya dan kompetensi dasarnya yang harus dicapai oleh siswa itu apa? Kemudian di desain kurikulum ini ada pengembangan modul pembelajaran. Bagaimana membuat modul pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi yang telah ditentukan. Bagaimana modul ini fokusnya ya pada pengembangan kompetensi yang telah ditentukan tadi, mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini di kurikulum berbasis kompetensi. Nah, yang kedua, penerapannya di strategi pembelajaran. Strategi pembelajarannya itu strategi pembelajaran aktif, menggunakan metode pembelajaran aktif seperti proyek, studi kasus, juga ada simulasi dan kerja kelompok untuk mengembangkan kompetensi ini, ya. Nah, juga pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Siswa diberikan masalah nyata. Itu bisa di eh, kurikulum berbasis kompetensi ini untuk dipecahkan masalahnya yang memerlukan penerapan kompetensi yang dipelajari sesuai dengan kompetensi. Contoh, misalkan kalau kompetensinya otomotif ya, memecahkan masalah nyata motor yang rusak, gitu kan. Nah, yang ketiga, penilaian kompetensi. Bagaimana penilaiannya? Di kurikulum berbasis kompetensi ini, penilaiannya ada formatif dan sumatif, gitu. Juga ada juga rubrik penilaian, mengembangkan rubrik penilaian yang jelas dan terukur untuk setiap kompetensi. Kompetensi yang tidak bisa dinilai dengan misalkan secara kognitif itu bisa menggunakan rubrik penilaian. Yang keempat, pelatihan guru, pengembangan profesional. Guru juga diberikan pelatihan untuk memahami bagaimana pendekatan basis kompetensi, bagaimana termasuk teknik penilaiannya dan pembelajaran aktif. Juga ada komunitas praktisi guru, membentuk komunitas praktisi di antara guru untuk berbagai pengalaman eh, belajar dan praktik terbaik. Ini ada di bukunya Spedi, di Outcome Based Education, bagaimana critical issues and answer. Ya. Atau juga di taksonomi Bloom, berbasis kompetensi ini ada di bukunya Bloom, Taxonomy of Educational Objective, the Classification of Educational Goals. Di sana belum membagi beberapa kompetensi yang harus dicapai, gitu ya, dengan tingkatan-tingkatannya.
Nah, setelah kita mengetahui bagaimana model kurikulum berbasis kompetensi, yang kelima ada model konsep kurikulum tingkat satuan pendidikan. Tingkat satuan pendidikan, KTSP. Ini kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan, oleh sekolah. KTSP ini memberikan kebebasan kepada sekolah bagaimana mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa, potensi daerah, dan karakteristik satuan pendidikan itu sendiri. KTSP ini merupakan bagian dari upaya desentralisasi pendidikan di Indonesia. Jadi diberikan otonomi kepada sekolah untuk membuat kurikulumnya sendiri, gitu ya. Desentralisasi dari pendidikan di Indonesia. Bagaimana disesuaikan dengan potensi daerahnya. Nah, karakteristiknya di KTSP ini pertama, ada desentralisasi kurikulum. Ada otonomi sekolah, punya kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi, misi, kondisi, dan kebutuhan lokal, kebutuhan sekolah, dan kebutuhan lingkungan sekitar. Gitu ya. Tadi kalau di pesisir, ya kurikulumnya ya ada di sana tentang perikanan gitu ya, bagaimana mengolah hasil-hasil bumi yang ada di tempat tersebut gitu. Kalau di gunung ya tentang apa namanya kurikulumnya memasukkan kurikulum-kurikulum eh, tanam, bercocok tanam. Nah, di otonomi sekolah, di desentralisasi kurikulum ini ada juga partisipatif. Artinya bahwa pengembangan kurikulum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk ada guru, ada siswa, orang tua, bahkan masyarakat sebagai apa namanya? Sebagai objek, sebagai juga masyarakat, sebagai sebagai ya pemangku kepentingan yang berperan dalam desentralisasi kurikulum ini. Nah, selanjutnya yang kedua karakteristiknya kontekstual dan relevan, artinya bahwa kesesuaian dengan lingkungan kurikulum ini. Materi dan metode pembelajarannya disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan lingkungan sekitar, menyesuaikan gitu ya dengan kebutuhan dan lingkungan potensi lingkungan sekitar. Dan adaptif juga, kurikulumnya ini dapat menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dengan kehidupan siswa di daerah itu. Yang ketiga, karakteristiknya berbasis kompetensi, artinya bahwa ada kompetensi inti juga kompetensi dasar. Pembelajarannya berfokus pada pengembangan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini KTSP ini pengembangan dari kurikulum sebelumnya, kurikulum berbasis kompetensi KBK. Ya. Kemudian lahir kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di dalamnya masih ada juga kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, penilaiannya juga autentik, itu dilakukan berkelanjutan dan beragam. Ada penilaian portofolio, proyek, dan observasi juga di sana. Nah, yang keempat karakteristiknya dari kurikulum KTSP ini adalah dia holistik. Holistik itu dia ada pengembangan karakter di dalam. Menekankan pada pengembangan karakter siswa melalui pendidikan karakter yang integrasi dengan setiap mata pelajaran. Ada karakter yang ini capai. Nah, itu diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Ya, holistik ini pembelajarannya aktif, mendorong si siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran melalui metode diskusi, kemudian eksperimen, juga proyek gitu ya. Nah, itu karakteristiknya. Sekarang bagaimana penerapannya KTSP? Penerapannya pertama, menyusun dokumen KTSP. Tim pengembangan kurikulum itu dibentuk tim khusus di setiap sekolah yang terdiri dari kepala sekolah, kemudian juga ada guru, ada perwakilan komite sekolah untuk menyusun KTSP ini, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nanti disesuaikan kurikulum apa yang dimasukkan dengan potensi lokal yang ada, potensi dari daerah itu yang ada, kemudian juga dimasukkan ke dalam kurikulum itu sebagai satu kompetensi yang ingin dicapai.
Yang kedua, bagaimana pengembangan silabus dan analisis konteksnya, mengidentifikasi tadi kebutuhannya, potensinya, dan tantangannya, gitu ya, di lingkungan sekolah dan sekitar. Itu diperhatikan. Yang kedua, bagaimana pengembangan silabus dan RPP-nya di kurikulum KTSP ini? Silabusnya disusun untuk setiap mata pelajaran sebagai panduan pembelajaran yang mencakup di sana ada kompetensi inti, kompetensi dasar, ada juga indikator pencapaian, ada materi, ada metode juga termasuk ada penilaian di dalamnya. Nah, juga ada RPP. Dia membuat RPP. Artinya apa? Di dokumen yang lebih rinci yang digunakan oleh guru sebagai panduan harian dalam melaksanakan pembelajaran. Ada dokumen yang lebih rincinya yang digunakan oleh guru untuk panduan harian. Itu RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang ketiga, implementasinya. Penerapannya, bagaimana implementasi pembelajarannya. Metode pembelajarannya harus aktif. Guru menggunakan berbagai metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif dari siswa. Contoh, cooperative learning, problem based learning, bahkan project based learning, gitu ya. Yang cooperative learning berbasis diskusi kelompok, ada juga problem based learning berbasis masalah, dan project based learning berbasis proyek. Di implementasi pembelajaran ini juga harus ada integrasi pendidikan karakter di dalam. Nilai-nilai karakter diintegrasikan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Keempat, bagaimana penilaian dan evaluasinya? Penilaiannya ini berbasis kelas, artinya bahwa penilaian ini dilakukan secara berkelanjutan dengan berbagai metode seperti tes, ada observasi juga, penugasan, dan proyek di sana. Ya, juga ada evaluasi kurikulum dilakukan secara periodik untuk menilai bagaimana efektivitas dan relevansi kurikulum, serta untuk melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Dan yang kelima, pelatihan dan pengembangan guru tentunya. Bagaimana pengembangan profesional, guru diberikan pelatihan tentang kurikulum mengimplementasikan KTSP, ya, juga komunitas praktisi. Guru didorong untuk membentuk komunitas untuk berbagi pengalaman dalam kurikulum KTSP ini. Ya. Nah, setelah kita tahu kurikulum KTSP, hari ini berkembang dan dijadikan sebagai kurikulum nasional adalah model kurikulum merdeka. Bagaimana kurikulum merdeka ini? Konsep kurikulum merdeka ini, konsep kurikulum yang diterapkan Indonesia sebagai respon terhadap dinamika global dan kebutuhan pendidikan abad ke-21 hari ini. Nah, kurikulum ini tujuannya untuk memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepada sekolah dan guru di dalam menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan siswa dan konteks lokal yang ada. Ya. Nah, karakteristiknya di kurikulum merdeka ini pertama, fleksibilitas. Artinya bahwa kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyusun silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan konteks lokal. Guru dapat mengadaptasi materi dan metode pembelajaran agar lebih relevan dan menarik. Itu diberikan kebebasan pada sekolah dan guru untuk menyusun silabus ini. Yang kedua karakteristiknya berpusat pada siswa. Artinya apa? Bahwa pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan, minat, dan potensi siswa. Siswa itu diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, kreativitasnya, kolaborasinya, dan komunikasinya. Nah, karena ini kemampuan di abad 21 itu ya Anda berpikir kritis, kemudian kreativitas, bagaimana dia mampu berkolaborasi, juga dia mampu berkomunikasi. Yang ketiga, karakteristiknya ada integrasi dengan teknologi. Kurikulum merdeka ini. Kurikulum ini mendorong bagaimana memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Penggunaan alat digital dan platform pembelajaran online menjadi bagian integral dari strategi pembelajaran. Ya. Yang keempat, juga pengembangan karakter. Selain aspek akademis, kurikulum merdeka juga menekankan bagaimana pengembangan karakter siswa.
Nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, gotong royong, kemandirian itu menjadi fokus dalam pendidikan eh, kurikulum Merdeka ini. Yang kelima, karakteristiknya pembelajarannya itu kontekstual. Artinya apa? Pembelajaran dihubungkan dengan konteks kehidupan nyata siswa, baik lokal, nasional maupun global. Nah, apa tujuannya? Hal ini bertujuan agar siswa itu dapat mengaplikasikan pengetahuannya itu dan keterampilannya yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sekarang bagaimana penerapan kurikulum Merdeka ini? Pertama, di desain pembelajarannya harus fleksibel juga. Guru itu memiliki kebebasan dalam merancang dan memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini termasuk penggunaan project based learning, juga problem based learning atau inquiry based learning. Bahkan guru dibebaskan untuk memilih mana mata pelajaran yang ingin disampaikan terlebih dahulu atau mata pelajaran yang nanti disampaikan. Babnya itu ya, dari kelas misalkan SMP 7, 8, 9. Boleh pelajaran kelas 9 diajarkan di kelas 7. Itu sesuai kebutuhan, minat, dan bakat siswa. Ini di kurikulum Merdeka. Desain pembelajarannya fleksibel. Nah, yang kedua, evaluasi berbasis kompetensi. Penilaian difokuskan pada penguasaan kompetensi dan keterampilan. Nah, evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan siswa mencapai tujuan pembelajaran yang terapkan. Di kurikulum Merdeka ini ada pertama itu dilakukan dengan apa namanya, evaluasi diagnostik. Hmm, tes diagnostik. Tesnya itu untuk mengetahui eh, minat dan bakat siswa. Maka dilakukan tes diagnostik. Nanti di tengah-tengah pembelajaran namanya ada tes formatif. Kemudian di akhir semester nanti misalkannya ada tes sumatif. Nah, itu. Nah, juga dalam pelaksanaannya, penerapannya itu menggunakan teknologi. Bahwa bagaimana implementasi teknologi pendidikan menjadi bagian penting, termasuk penggunaan Learning Management System (LMS) di sekolah, aplikasi pendidikan, dan media digital lainnya untuk mendukung proses belajar mengajar. Dengan perkembangan teknologi yang berkembang saat ini, artificial intelligence gitu ya. Nah, ini di kurikulum Merdeka juga digunakan teknologi. Bagaimana pendidikan itu menjadi bagian penting. Teknologi ini menjadi bagian penting dalam pendidikan ini. Gitu ya. Yang keempat, bagaimana penerapannya? Ini melibatkan komunitas sekolah, kerjasama dengan orang tua, di lokakarya kan nanti orang tua diundang untuk mengetahui bagaimana proyek-proyek yang telah diselesaikan oleh siswa gitu ya. Komunitas untuk mendukung juga proses pendidikan. Ini bisa berupa program kerjasama dengan industri, gitu ya, universitas atau organisasi non-profit untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih luas kepada siswa. Nah, ini penerapan kurikulum Merdeka. Bagaimana desain pembelajaran fleksibel, kemudian evaluasi berbasis kompetensi, penggunaan teknologi, pelibatan komunitas, dan terakhir bagaimana program pengembangan gurunya diberikan pelatihan juga tentang kurikulum Merdeka. Setelah kita tahu dari 6 kurikulum yang tadi dibahas, berikut ini adalah perbedaan di antara kurikulum itu. Ada kurikulum akademik, kurikulum mistik, sampai ke kurikulum Merdeka. Nah, kalau di aspek yang pertama kita lihat, aspek yang pertama saja ya. Nah, kalau di kurikulum akademik itu penguasaannya konten dan pengetahuan akademis. Di kurikulum humanistik, pengembangan potensi individu secara holistik. Kalau rekonstruksi sosial, fokus utamanya itu transformasi sosial melalui pendidikan. Bagaimana pendidikan mampu ya mengatasi masalah-masalah sosial. Kalau di kurikulum kompetensi, bagaimana pengembangan keterampilan dan kompetensi yang spesifik, fokus utamanya. Di kurikulum tingkat satuan pendidikan, bagaimana otonomi sekolah dalam pengembangan kurikulum. Fokus utamanya, kurikulum itu diserahkan pengembangannya kepada sekolah dan
kurikulum merdeka, bagaimana pembelajaran itu yang fleksibel dan mandiri. Nah, menuntut kemandirian siswa. Pendekatannya berbasis disiplin ilmu, bersifat pada siswa. Nah, ini bisa kita baca. Ya. Nah, sekarang yang terpenting bagaimana peran guru. Peran guru di dalam kurikulum-kurikulum ini. Pertama di kurikulum akademik, pengajaran dan penyampaian pengetahuan oleh guru. Di kurikulum humanistik, guru itu bertindak sebagai fasilitator dan pembimbing dalam pengembangan pribadi si siswa. Di kurikulum rekonstruksi sosial, guru itu berperan sebagai agen perubahan dan pemberdayaan masyarakat. Bagaimana bisa mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Itu guru melalui pembelajarannya dengan siswa. Yang selanjutnya peran guru dalam kurikulum kompetensi, bagaimana guru ini menjadi pelatih dan mentor dalam pengembangan keterampilan. Contoh kalau di mekanika ya, di otomotif kan, atau di tata boga gitu ya, kompetensi tata boga, ya guru sebagai pelatih dan mentor dalam pengembangan keterampilan si siswa mampu dah memasak. Kalau yang di otomotif mampu membetulkan kerusakan-kerusakan, dia sebagai pelatih dan mentor. Kemudian di KTSP peran guru ini sebagai pengembang kurikulum sesuai dengan kondisi lokal. Jadi potensi lokal yang ada apa gitu ya. Kemudian kebutuhan yang ada itu apa. Nah, si guru-guru ini perannya sebagai pengembang kurikulum sesuai kondisi lokal. Di kurikulum merdeka, guru ini sebagai pendamping dalam proses pembelajaran yang individual. Jadi kurikulum merdeka ini guru hanya sebagai pendamping dalam proses belajar yang individual dan sebagai hanya fasilitator gitu ya. Metode-metodenya ini bisa kita pelajari di metode pembelajaran apa akademik ini, ceramah, diskusi, ujian. Kalau di humanistik, diskusi kelompok proyek. Kalau di kurikulum ekonomi sosial, dia ada proyek sosial, diskusi. Kalau di kurikulum kompetensi ada simulasi, praktek langsung. Nah, kalau di kurikulum tingkat satuan pendidikan, variatif sesuai dengan kreativitas dan inovasi sekolah. Kalau di kurikulum merdeka, ini biasanya berbasis proyek, metode pembelajarannya. Studi kasus, pembelajaran berbasis masalah juga, gitu ya. Nah, ini. Nah, tujuannya untuk apa sih? Kita lihat ke tujuan. Kalau kurikulum akademik itu menghasilkan lulusan dengan pengetahuan akademis tinggi, kompetensi kognitifnya tinggi. Kalau di kurikulum humanistik, bagaimana pendidikan ini membentuk pribadi yang berkembang secara menyeluruh, gitu ya. Nah, kalau di kurikulum rekonstruksi sosial, bagaimana meningkatkan kesadaran sosial dan tanggung jawab peserta didik atau siswa. Kalau di kurikulum kompetensi, bagaimana menghasilkan lulusan yang siap kerja. Ini kurikulum kompetensi. Nah, di kurikulum KTSP, memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk berinovasi. Ini tujuannya. Di kurikulum merdeka, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang merdeka dan adaptif. Nah, ini di kurikulum merdeka. Dan metodenya kan berbeda-beda. Ya. Kemudian evaluasinya pun berbeda-beda. Nah, ini kalau di akademik masih ujian tulis dan tes standar. Kalau di kurikulum merdeka ada penilaian formatif dan sumatif berbasis proyek. Nah, jadi hasilnya adalah proyek biasanya di kurikulum merdeka. Ada kelebihan dan kekurangannya. Ini kelebihannya bisa kita baca lebih lanjut di kurikulum merdeka hari ini yang saat ini aja ya yang kita bahas. Kalau di kurikulum merdeka, kelebihannya itu kebebasan belajar dan pengembangan kreativitas. Itu kelebihannya. Nah, di sisi kelebihan itu ada kekurangannya. Kekurangannya membutuhkan kesiapan dan kemandirian siswa yang tinggi. Nah, ini sesuai dengan belajar itu ya sesuai dengan minat dan bakat motivasi siswa. Kalau motivasi siswanya, kesiapan dan kemandirian siswanya rendah ya, akan sulit sekali mencapai keberhasilan di kurikulum merdeka ini. Standarnya nanti diturunkan gitu ya, standar keberhasilannya kalau kesiapan dan kemandirian siswanya itu rendah.
gitu. Nah, itu kelebihan dan kekurangannya di kurikulum Merdeka. Dengan kurikulum-kurikulum yang lainnya bisa kita pelajari. Bagaimana di kurikulum akademik ini, kelebihannya standar akademis yang jelas. Dia punya standar akademis. Nilainya berapa? Nah, kriteria ketuntasan minimalnya, gitu ya, di standar akademis. Nah, di sini kekurangannya di kurikulum akademik ini cenderung teoritis dan kurang praktis. Nah, ini di kurikulum akademis. Nah, itulah perbedaan-perbedaan kurikulum dari keenam kurikulum ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa pahami ini secara komprehensif sehingga kita bisa menentukan bagaimana konsep model kurikulum yang saat ini dilaksanakan itu bisa kita pahami secara komprehensif. Nah, di kurikulum Merdeka khususnya yang saat ini sedang dilaksanakan dan mungkin saja beberapa tahun kemudian kurikulum-kurikulum ini akan berubah, akan ada perubahan kembali, pengembangan kembali sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang ada gitu ya. Tidak menutup kemungkinan kurikulum-kurikulum ini akan mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Nah, itu saja yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu alam. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.